Irfan bisa ditambahi, Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Renaldi. Sama seperti yang sudah disampaikan Pak Renaldi tadi, bahwa memang kalau untuk pemula sebaiknya investasi. Karena memang sambil investasi kita belajar juga, dan nanti kalau sudah mulai terbiasa, baru kalau mau melakukan trading juga nggak masalah. Nah, intinya sebenarnya bahwa kita coba mempunyai niat untuk berinvestasi. Makanya pasar modal Indonesia itu melakukan CSR, membangun kolam-kolam kecil untuk belajar berenangnya, dalam tanda kutip memberikan sepeda-sepeda mini untuk belajar naik sepedanya dengan uang 100.000 itu bisa membuka rekening efek. Dan 100.000 itu tidak untuk membeli satu lot sebenarnya, bisa 2 atau 3 lot barangkali, karena harga saham itu paling murah di pasar modal itu per lembarnya Rp50. Belinya satu lot 100 lembar, jadi Rp5.000 sudah bisa beli saham satu lot di pasar modal Indonesia. Nah, apakah yang 5.000 ini juga bagus? Ada yang bagus, ada yang tidak. Makanya dibutuhkan ilmu di situ untuk mencari mana nih saham yang bagus, mana yang tidak. Mulailah dari berapa saham, satu lot, kemudian kalau memang punya uang lagi, dibelikan lagi satu lot, itu juga bisa dilakukan. Itu juga ada testimoni. Mungkin saya akan coba sharing satu testimonial teman kita, sebut kampus barangkali di UMY. Beliau kebetulan dari Fakultas Farmasi yang nggak tahu sama sekali dengan saham, dan tiba-tiba ikut sekolah pasar modal kami waktu itu, dan dengan modalnya pertama 100.000, 100.000-nya pun juga dapat dari uang menang kuis beliau ini. Dan apa yang dilakukan, karena dia Fakultas Farmasi, dia membeli Indofarma, itu dilakukan jauh sebelum COVID waktu itu, sebelum 2019, 2017 waktu itu memang awal mulanya. Nah, kenapa Indofarma? Karena dia ini Fakultas Farmasi UMY, dan dia tahu obat seperti apa. Waktu itu mau mulai gencar-gencar infonya BPJS waktu itu, dan kalau dia punya sisa uang selalu dibelikan Indofarma. Hanya Indofarma yang dibelikan, dan dia menabung Indofarma itu. Dalam setahun, apa yang terjadi dengan saham Indofarmanya? Dia mendapatkan keuntungan sekitar 64 juta. Nah, itu ada hal yang luar biasa. Memang kalau berbicara berapa bulan sih dia dia menabung atau dia membeli Indofarma, dia bilang nggak tentu. Dia tergantung. Tapi satu kata kunci yang dapat dia manfaatkan dari investasi ini adalah dia bisa mengurangi konsumsinya. Jadi mahasiswa UMY, kampusnya di sebelah selatan Jogja lah. Kampusnya di sana, dia tadinya kosnya di belakang Amplas. Kenapa? Karena dia pengen dekat dengan mall. Dan hampir setiap hari dia nge-mall. Tapi pada saat dia sudah berinvestasi ini, dia menjadi berubah pola pikirnya. Dia pindah kos jauh dari mall, di dekat kampusnya, dan dia bisa menyisihkan uang kiriman orang tuanya dan dibelikan Indofarma. Dan akhirnya seperti itu. Nah, itu poin-poin plus inilah yang harusnya kita bisa tangkap. Yang pertama adalah belajar sambil berinvestasi dengan 100.000, anggaplah itu uang belajar kita, kemudian bisa merubah perilaku konsumtif kita, dan akhirnya kita bisa berinvestasi dan ujungnya sejahtera. Mungkin itu Mbak, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan dan Pak Rinaldi. Bagaimana Bu Miftah? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi?